Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf, harusnya jam segini kalau bisa tidur siang. Bapak tawari kegiatan ini sehingga tidak bisa tidur siang. Ya, silakan masuk. Komputer hanya tersedia 20 unit. Ya, komputer hanya tersedia 20 unit. Jadi ini Bapak rekam untuk dokumentasi. Nah, katanya ada yang online, tapi belum ada nih yang masuk. Ah, itu baru Rian. Mana dia? Tidak muncul Riannya. Ah, tuh. Sari. Oke, Rian ya. Tujuannya direkam, jadi hasil pekerjaan kita sekarang bisa didokumentasikan videonya. Ya, kita mulai ya. Di masing-masing komputer sudah ada Cisco pakai tracer. Hah? Belum? Ah, ini. Oke. Nah, yang di komputer Bapak yang ini. Ya, sambil Rian, terdengar Rian? Suara Bapak. Dengar Rian? Dengar Pak. Dengar, oke. Di situ keluar nggak suaranya? Oh, nggak keluar ya? Baik. Oke ya, kita mulai. Nih, di laptop yang Bapak gunakan udah ada Cisco pakai tracernya. Hah? Ada yang baru masuk? Emrido Saputra. Kok iseng aja kamu. Ayo yang baru datang silakan cari tempat duduknya. Cari komputer yang masih bisa digunakan. Ayo cepat. Kita jam 3 selesai. Oke. Ayo Bapak ingatkan, ini tidak ada hubungannya dengan nilai. Oke. Jadi mau datang syukur, tak datang tak masalah. Ini ya. Haldi Arifi Putra. Haldi ini kelas TKJ berapa? 1. Oh, 2. Ya, yang baru datang cepat hidupin komputernya. Oke. Sambil menunggu, Bapak jelaskan. Tutup pintunya. Cisco pakai tracer salah satu software simulator untuk jaringan. Ini simulator jaringan khusus untuk
khusus untuk produk perangkat produknya Cisco. Jadi kalau perangkat yang lain tidak bisa kita gunakan gitu. Untuk simulator jaringan ini tak hanya Cisco Packet Tracer, juga ada namanya ini. Ntar kita tanya dulu sama si Rian. Suara Bapak dengar, Rian? Dengar, Pak. Oh, dengar. Oke. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Oh, flash disk tadi udah. Hah? Oh. Okay. Ya, selain Cisco Packet Tracer untuk simulator jaringan, ada juga namanya GNS3. Ada juga namanya Pinet Lab. Nah, kalau yang ini, dua ini bisa multi vendor. Jadi tak hanya produk Cisco, produk Mikrotik pun bisa kita buat untuk simulatornya. Oke. Lalu apa sih manfaat simulator ini? Pertama, bisa kita gunakan untuk uji coba, baik uji coba konfigurasi ataupun uji coba membuat topologinya, sehingga ketika kita mengimplementasikannya lebih mudah daripada langsung jadi barangnya. Tentu mahal kan. Dengan simulator kita bisa banyak perangkat kita buat sekaligus dengan hanya bermodalkan satu buah PC gitu. Ya. Nanti sambil berjalan Bapak beritahu menu dan tools yang ada. Yang jelas area kerja kita di sini. Topologinya ada dua. Ada topologi logikal, ada topologi fisikal. Kalau topologi logikal ini tempat kita membuat koneksi jaringan perangkat itu berdasarkan IP address-nya. Tapi kalau fisikal kita buat berdasarkan posisi di mana perangkat itu berada. Gitu. Sama seperti aplikasi yang berjalan di Windows, ada title bar, ada menu bar, lalu ada icon-iconnya. Ini sambil jalan nanti akan kita bahas. Lalu yang di bawah ada icon menu dari network device, lalu ada sub menunya yang di bawah. Jadi ketika kita klik di sudut kiri bawah ini, maka yang muncul sub menu di bawah ini. Kalau misalkan ini network device yang aktif sekarang, maka sub menunya di dalam ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, ada WAN. Nah, ketika kita aktifkan sub menu router, maka ini pilihan router yang tersedia. Pilihan router yang tersedia di Cisco Packet Tracer ini. Kalau misalkan kita pindah ke switch, maka ini pilihan switch yang bisa kita gunakan. Lalu kalau kita pindahkan ke end device misalkan, maka sub ikonnya berubah menjadi yang lain lagi, ada end device, lalu ada home dan segala macam. Dan ini pilihannya. Oke. Lalu ada real time, ada kondisi simulasi. Kalau simulasi nanti kalau kita mau mensimulasikan seperti apa paket itu berjalan di jaringan. Sementara untuk yang kita kerjakan itu kita posisikan di real time. Oke ya. Nah, misal kita coba nih sekarang.
kita pindahkan ke network device, lalu pilih di switch. Aldi, Bima, Rian, ada ngikuti ya? Bapak berharap kalian ngikutinya pakai laptop. Nanti kalau terlalu cepat, Bapak tinggal kalian sampaikan aja ya, yang online. Baik, Pak. Oke, sip. Nah, misal nih, kita ngambil di suite. Misal suite-nya 2960 misalkan. Cara meletakkan ke areal kerja ya tinggal diklik perangkatnya, lalu klik di mana mau diposisikan. Oke ya. Lalu suite ini kita gunakan untuk menghubungkan banyak PC. Nah, kita cari PC di end device. Oke ya, di end device. Ini end device, lalu ada PC di sini. Klik, lalu klik lagi sehingga ada PC 0. Klik lagi ikon PC, PC 1, klik lagi di sini PC 2, klik lagi di sini PC 3. Sampai di situ bisa ngikuti? Bisa? Oke. Yang online bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, oke. Sip. Lalu untuk menghubungkan PC ke switch, itu kita menggunakan kabel UTP tipe strike. Nah, kabelnya di mana ngambil? Nah, di sini, di klik icon connection, lalu yang diklik di sub ikonnya itu adalah yang connectionnya, lalu ada pilihan, ada automatic, ada konsol, geser aja kursornya, ada di situ tertulis di bawah muncul nih, ketika digeser ke posisi kabelnya, di bawah akan nampak nih. Oke ya, ini ada copper strike through, berarti itu strike, UTP itu. Kalau ini copper crossover, berarti ini UTP cross. Ini fiber dan seterusnya. Oke ya. Nah, untuk PC ke switch kita menggunakan kabel UTP. Berarti UTP yang strike. Berarti yang ini kan. Ya. Klik itu, lalu klik PC-nya. Nah, muncul pilihan tuh. Kemana dipasang? Ke fast Ethernet 0. Lalu geser ke switch. Muncul lagi pilihan portnya. Kemana dipasang? Ya, misal kita mau pasang ke fast Ethernet 01. Nah, klik aja di 01-nya. Nah, tersambung dia. Oke, sampai di situ ngikut? Bisa, oke, sip. Itu kalau pilihannya di strike through, yang UTP, yang copper ya. Ada cara kedua. Di sini yang otomatis. Otomatis. Diklik otomatis. Oke. Klik PC. Tak muncul pilihan. Geser saja tuh, lengket dia tuh. Klik di switch. Nah, tak muncul pilihan. Oke. Apa bedanya? Kalau pakai yang tidak otomatis, kita disuruh memilih kemana dipasangkan kabel itu. Tapi kalau yang pilihannya otomatis connectionnya, maka pakai tracer yang menentukan kemana dipasang. Oke? Nah, kalau di switch kan banyak tuh portnya. Ya, portnya banyak tuh, 24 tuh. Lihat. Tuh 24 kan dari fast Ethernet 0/1 sampai fast Ethernet 0/24.
Lalu ada gigabit 0/1 dan gigabit 0/2. Oke. Nah, kalau yang otomatis kita tidak bisa milih ke port mana dipasangkan. Paket tracer yang menentukan. Dia menentukan ke port yang angkanya terkecil, yang belum terpasang. Itu. Ini lihat. Dia pasangkan ke Ethernet 02. 02-nya up kan? 0/1 up, 0/2 up, selebihnya down. Kalau up berarti dia tersambung. Oke? Nah, kalau yang pakai copper strike through, kita disuruh memilih kemana dipasang. Pas Ethernet, lalu klik di switch, pilih kemana yang kita mau, bisa. Tapi kalau otomatis, diklik PC tidak ada muncul pilihan, lalu geser ke switch juga tidak ada pilihan. Dia nyambungnya kemana, Pak? Ke yang terkecil. Yang PC 3, PC 2 Bapak pasangkan ke /24. Tapi yang otomatis itu 0/3. Otomatis dari situ. Oke. Sampai situ, Bang. Udah oke itu? Oh, yang terakhir datang tadi udah jalan apanya? Udah, oke, ya. Nah, kita udah buat topologinya. Oh ya. Ada yang beda tampilannya dengan punya Bapak? Yang di Bapaknya muncul PC 0, PC 1, PC 2, switch 0. Ada yang lain tulisannya enggak? Hah? Ada FA 0/1, ada enggak? Ada. Oke, sini dia. Pak, kok Bapak beda dengan kami gitu ya? Di sini dia. Makanya Bapak menjelaskan ketika butuh ya. Nah, ini dia. Option, ada preference. Oke. Nah, ini. Bapak hilangkan always show port label. Ini Bapak hilangkan. Kalau Bapak hadirkan, lihat di sini tuh. Nah, muncul dia. FA0, FA01, 02, 024, 03. Ini label dari fast Ethernet-nya. Malah bisa muncul juga nih, show device model label nih. Tuh, muncul dia. Ini switch 29, nampak nih ya. Oke, Bapak tutup dulu. Nah, nih, biar nampak. Tuh tulisannya. Tuh. Ini. SW 2960 24T. Akibat yang ini tadi tuh. Show device model label. Bapak checklist. Kalau Bapak hilangkan, nah hilang dia. Oke. Siap? Ada pertanyaan? Butuh tampil Pak, ya tergantung keinginanmu. Ada kalanya butuh, ada kalanya tak butuh gitu loh. Jadi tinggal di option preference. Nah nih. Always show port dihilangin kalau tak mau. Tuh hilang dia tuh. Atau show mana tadi? Always show port label. Nah, tujuannya apa? Jadi kita bisa tahu bahwa yang nyambung ke PC 1 dari switch ini adalah interface FA0/2. Kalau di Mikrotik Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu loh. Oke. Nah, kalau di Cisco dia buat istilah FA0/1, FA0/2 dan seterusnya. Oke, sip. Nah,
Suite ini bukan suite unmanageable, tapi suite manageable. Jadi bisa dikonfigurasi. Kalau tak dikonfigurasi bisa digunakan Pak, bisa ya tinggal kasih IP aja ini semua kan. Ngasih IP PC gimana di sini Pak? Ya tinggal klik aja ikon komputernya. Klik ikon komputernya. Nah, muncul tampilan kayak begini. Iya, sama. Beda kita ya. Bapak apa yang kok kurang nih? Ah, fisikalnya hilang ya. Ya, kita lihat di sini. Rasanya ada di sini nih. Show height. Mana? Oh, height physical tab Bapak hilangin. Nah, jadi kita belajarnya pas temu masalah itu dapat pelajaran gitu loh ya. Jadi height physical tab Bapak hilangin. Bapak hilang. Coba. Nah, ini dia. Jangan bingung pula. Nah, ini tampilan PC-nya. Oke. Nah, gimana cara ngasih IP address di sini, Pak? Nih, di desktop. Udah. Lalu ada IP configuration. Klik di situ. Oke. Nah, masukkanlah IP-nya di sini. Misal, nah, kita mau ngasih teks di sini. Kita lupakan itu dulu. Nah, nulis tagnya di sini nih. Nah, ini nih. Ini icon yang ini. Flash note. Klik ini. Nah, lalu klik. Misal IP ini Bapak mau buat 192.168.1.1/24. Balikkan lagi ke sini, geser. Mana bagusnya ya? Nah, sinilah taruh. Klik flash note lagi. Ini 192.168.1.2/24. Mana lagi nih? Yang ini ya? Oh, ini pindahin ke bawah lah. Berantakan Bapak buat. Nah. Ini IP-nya 192.168.1.3/24. Ini terlalu jauh, kok ngangkang betul ya. Baik. Lalu ini 192.168.1.4/24. Oke. Nah, kalau menggeser-gesernya aktifkan kursornya jadi pilihannya select ya. Ini tampilan panah kayak begini. Mata panah. Balik lagi. Mana tadi yang kita mau ngasih IP address? Ah, ini. Ini ya tinggal diketik aja sini. Ini berapa tadi ya? Oh, ini. 192.168.1.1. Klik subnet mas, dah selesai, tutup. Itu PC berapa tadi ya? Salah. Ini harusnya salah tadi mana dia? Ini ya. Ini bukan 1 tapi 2. Oke. Lalu ini 1 tadi. 192.168.1.1. Klik ke bawah untuk subnet mas. Karena masih di network yang sama, default gateway, tak perlu kita isi. Karena belum pakai domain DNS server, tak perlu kita isi. Nah, tutup. Nah, lagi 2. Nih. Desktop, IP configuration, 192.168.1.3 ya. Tutup. Ini lagi diklik desktop 192.168.1.4. Klik situ.
Oke? Saya kasih IP semua. Ya, Bapak tunggu. Kami belum berangkat. Mau buka juga lama lagi. Hilang, siapa yang hilang? Rian Maulana masih hadir? Aldi hilang. Rian masih hadir, Rian? Masih, Pak. Masih. Aldi? Saya, Pak. Aldi gimana? Sama saya. Oh, Bima? Tahu, Pak. Oh, hadir. Oke, Bapak pikir tidur kalian. Hidupkan aja kamera. Oke, kita lanjut. Suara Bapak dengar kan? Dengar, Pak. Dengar, oke. Karena mic-nya Bapak taruh di meja. Dah, kita lanjut ya. Nah, untuk mencek ketersambungan PC itu dalam jaringan layer 3, maka kita coba atau tes pakai perintah ping. Nah, klik lagi PC-nya. Di mana ngerjain Pak? Nih, ada command prompt. Di desktop itu ya. Command prompt ya. Klik command prompt. Nah, tuh, kemana mau diping? Ke tetangganya, ping 192.168.1.2, enter. Nah, itu dia. Oke? Sip? Sip, betul. Nah, kita juga bisa mensimulasikannya. Ya, simulasikannya mana? Nih, simulation. Bisa ngikut semua kan? Percuma datang kalau enggak ngikut ya. Kalau kan nonton kaliannya percuma, mending di 21. Kalau mau nonton. Oke, simulation, oke? Klik simulation. Nah, lalu ambil surat ini satu aja. Nih. Dari diklik suratnya, lalu klik salah satu PC sebagai sumber, lalu salah satu PC sebagai tujuan, lalu klik play. Nah, itu dia. Nah, tuh lihat. Oke, dia nyebar, tapi yang membalas hanya satu saja. Oke. Hai. Dibilang. Apa mau dibilang? Oh, tertinggal. Oke, tadi kan di real time ya. Real time yang aktif. Sudut kanan bawah. Ada tombol real time, ada simulation. Nah, sekarang klik simulation. Udah. Kalau udah klik simulation, baru ambil surat yang di sini, klik. Nah, lalu klik ke salah satu PC untuk sumber, lalu klik salah satu PC yang lain untuk tujuan. Setelah itu play. Nah, tuh lihat. Yang membalas hanya yang dituju. Tuh ada dia. Nah, nampak? Oke, Bapak tidak akan jalan-jalan ke situ loh ya. Kalau diam-diam aja kali ya udah diam aja lah. Kalau kan nonton di CGV ya. CGV. Ngapain di sini? Nah. Oke. Sip. Kalau udah selesai ya tinggal diberhentikan. Stop. Lalu delete juga bisa. Nah, datanya juga bisa kita lihat loh. Ya, datanya bisa kita lihat. Nih, coba lihat di sini. Di PC 1, Bapak klik di PC 1 nih. Nah, ini dia ngasih tahu nih. Di layer 2, lalu layer 3. Kalau di PC 3 ada enggak ya? Kalau di suite, nah tuh di suite ada muncul loh layer 3-nya.
dapat kita datanya nih bahwa IP sumber adalah 12, IP tujuan adalah 14 gitu loh. Di layer 2i di sini nih. Nah, di sini silakan klik di suite, ada datanya tuh. Jadi bukan hanya sekedar mengkonfigurasinya saja kita bisa lihat, tapi pola kerja di suite juga bisa kita tahu. Udah? Oke? Sip? Nah, kita ke real time kembali. Yang di simulation kita selesaikan. Nah, itu fungsi suite yang biasa, unmanageable. Nah, di Cisco yang mau kita bahas adalah bagaimana suite ini bisa kita konfigurasi sesuai kebutuhan, terutama untuk virtual LAN. Oke? Ya, sip. Bagaimana mengkonfigurasi suite ini, Pak? Untuk lihat realnya nih, klik ini realnya nih. Klik di suite-nya. Ini tampilan depan. Bisa di zoom in. Ini tampilan depannya dan bagian bawahnya ini tampilan belakang dari suite-nya. Jadi ada 24 port untuk fast Ethernet dan 2 port untuk gigabit. Katalis 2960. Oke? Apa beda? Kok beda? Kenapa beda? Nah, yang kamu ambil apa? Tidak suite pasti. Apa namanya gini lah? Mesti kenapa ambil? Ini suite berapa? Klik ini ada di suite. 2960. Apa? Apanya? Bisa ada disingkatnya. Ya, jadi di menu apa tuh ya? Menu option preference bisa dilihat di situ. Apa? Yang mana? Nah, terus? Apa sih lah? Oh iya. Oke. Dah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ya,
Ini tampilan fisiknya. Oke ya. Nah, kalau yang realnya, kalian mengkonfigurasi switch Cisco ini atau router Cisco itu dari PC. Ya, dari PC. Lalu kalau di Mikrotik kan langsung aja ya pakai kabel UTP ke router UTP ke router Mikrotik, lalu di PC ada Winbox, jalan kan. Nah, kalau di Cisco tak mau, dia hanya kabel UTP. Kecuali kalau sudah dikonfigurasi sebelumnya. Ya. Nah, di Cisco tak mau dia layer 2. Kalau Winbox pakai MAC address bisa kan? Nah, kalau di Cisco tak mau pakai kabel UTP untuk layer 2. Layer 2 pakai kabel UTP digunakan kalau sudah ada IP address di situ, kalian bisa pakai putih, bisa jalan. Tapi karena ini belum ada IP address, berarti kan pakai layer 2 tuh. Nah, layer 2-nya bisa mengkonfigurasi itu switch ini atau router Cisco harus dihubungkan ke PC pakai kabel konsol. Nih. Kabel konsol, klik. Lalu misal di salah satu PC mana? PC 2. Klik di PC 2, pilih RS232. Kalau di Cisco ini ya, di paket tracer ini. Tapi kalau di PC real itu nyambungnya ke USB. Oke. Kalau di Cisco paket tracer pilihnya di RS232. Lalu geser ke switch, klik di switch. Lalu ada pilihan konsol di atas. Oke. Nah, jadi kita bisa mengkonfigurasi switch ini dari PC 2. Seperti apa kabel konsol itu? Nih kita lihat. Oke, mana dia? Lama betul. Google.com. Kabel konsol. Ini tampilannya. Yang ada sekarang kita punya ini. Yang USB. Satu pakai RG45, satu lagi ke USB portnya. Oke ya. Nah, bagaimana menjalankannya kalau di komputer real, Pak, setelah disambung pakai kabel konsol? Nah, kita butuh software, salah satunya Tera Terminal. Ini contohnya ini. Pakai Tera Terminal atau pakai putih juga bisa. Oke? Nah, kita lanjut. Di pertemuan terakhir kita cobain pakai perangkat aslinya. Karena kebetulan kita udah punya kan. Oke. Nah, kalau yang real tadi, kita jalankannya kan di PC. Klik PC-nya. Lalu yang diklik terminal. PC yang udah disambung pakai kabel konsol yang diklik ya. Oke. Klik OK. Nah, ini tampilannya nih. Enter aja. Oke. Itu kalau di PC. Nah, tampilnya seperti itu. Tapi bisa juga kita mengkonfigurasinya di switch itu langsung. Kalau dipakai tracer ya. Kalau di realnya enggak mungkin kamu mengkonfigurasinya di switch-nya. Tapi dipakai tracer, kalian mengkonfigurasinya bisa juga di switch-nya. Klik switch-nya, lalu pilih CLI. Pilih CLI. Switch-nya diklik. Belum tuh. Nah, tuh switch diklik. Tuh. Pilih CLI. Nah, sama kan? Cuma beda tampilan. Kalau ini putih. Kalau yang tadi itu hitam. Terserah kamulah yang mana yang mau kamu gunain.
Nah, yang hitam. Putih suci, yang hitam gelap. Kan iya ya. Ada hitam itu terang. Enggak ada kan? Oke. Ini namanya mode user. Ya, ini namanya mode user. Apa saja yang bisa kita lakukan di mode user itu? Oh ya, mohon maaf. Mengkonfigurasinya terpaksa mode text. Kalau kemarin sudah terbiasa pakai GUI untuk mikrotik, maka ini terpaksa text base. Oke? Nah, apa saja perintah yang ada di mode user ini? Tekan saja save tanda tanya. Nih, biar Bapak demokan di sini. Save tanda tanya. Tuh. Itu dia perintah yang bisa kita lakukan. Ada connect, ada enable, ada exit, ada logout, ping. So, apa tuh? Oh, yang ini. Tampilan ini. Save tanda tanya. Oh, muncul dia. Oke? Jangan di-enter. Di-enter. Udah. Oke. Sip. Ini namanya mode user. Nah, kalau mau mengkonfigurasi, kita harus masuk ke mode privilege. Gimana caranya? Ketikan enable. Enable tulisannya. Enable. Tak perlu diketik utuh. Cukup ketik 2 atau 3 huruf, lalu tekan tombol tab. Kayak Linux Debian kalian. Oke, ini contoh nih. Bapak ketik saja EN, lalu Bapak tekan tombol tab, nah lengkap ya. Oke, lalu enter. Nah, sekarang sudah berubah. Tidak lagi lebih besar, tapi tanda pagar. Ini namanya mode privilege itu. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di mode privilege? Shift tanda tanya lagi. Kalau ada tulisan more, kata more, nah tinggal spasi aja ditekan. Ada, muncul semua. Ini yang mungkin bisa kita lakukan. Sudah? Lalu untuk mengkonfigurasi, kita masuk ke mode konfigurasi. Perintahnya apa? CONF, tekan tombol tab. CONF, tekan tombol tab. Lalu T, tekan tombol tab. Configure terminal. Ada bukti ya, silakan masuk. Oke. Configure terminal. Oh. Oke, selanjutnya configure terminal, enter. Nah, sekarang apa bedanya dengan tadi? Muncul tulisan config. Berarti kita sudah bisa mengkonfigurasi di situ. Oke? Sip. Nah, apa yang bisa kita lakukan di config itu? Ya, save tanda tanya.
Oh, banyak tuh yang bisa kita lakukan nanti. Oke. Nah, secara default nama perangkat ini masih switch. Nah, mungkin perlu kita ganti. Ya, kalau banyak switch nanti kan jadi enggak tahu ini switch mana yang saya konfigurasi gitu loh. Maka kita ganti nama defaultnya. Ya, gimana perintah ganti namanya? Ini ada hostname. Oke, perintahnya HOS tekan tombol tab. Hostname. Nah, lalu mau kita ganti misal nama switch-nya itu S1. Oke. Enter. Nah, udah berubah kan? Yang tadinya switch sekarang S1. Kalau di mikrotik apa namanya ini? Di mikrotik. Pernah coba enggak? Ganti identitas. Oke. Ya, kita lanjut. Itu tadi ketika kita buka terminal, kita bisa langsung masuk ke mode user, kita bisa langsung masuk ke mode privilege, kita bisa langsung melakukan konfigurasi kan. Nah, ini kan bahaya. Kalau switch-mu itu sudah terpasang, gitu loh ya. Lalu ada orang mencoba koneksi pakai Tera terminal misalkan, atau putih misalkan, lalu dia jalankan karena pakai IP address sudah masuk, muncul langsung muncul ke user mode, lalu dia bisa masuk ke privilege, lalu dia bisa konfigurasi, lalu dia ubah konfigurasimu. Berantakanlah jaringanmu lagi kan? Maka langkahnya kita amankan perangkat itu, kita beri password supaya si selain kita tidak bisa melakukan konfigurasi. Oke? Sampai situ paham? Oke, sip. Pertama yang mau kita konfigurasi itu yang untuk ke mode privilege-nya, dari user mode ke mode privilege. Kita kasih password. Nah, passwordnya itu, oke, kita coba lihat di sini. Ini ada enable ya. Enable. Oke. Bapak ngajak seperti ini supaya yang Bapak khawatirkan kalau ngajar teks adalah, waduh, ngapal. Pusing kepala kan? Makanya Bapak beritahu seperti begini. Supaya terbantu kepalamu untuk tidak ngapalnya banyak gitu loh. Oke? Nah, sip. Ini ada enable. Ya, kita ketikkan enable. Enable, ENA, tekan tombol tab, lalu kita coba save tanda tanya. Oh, itu dia pilihannya. Enable password atau enable secret. Pilihannya itu. Dua-dua dipakai, Pak. Kalau dua-duanya dibuat, yang akan dijalankan nanti adalah enable secret. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang secret itu passwordnya langsung dia encrypt, kalau yang password belum di encrypt. Encrypt itu diacaknya gitu loh. Misalkan password itu selamat, tapi kalau dia encrypt, yang nampak oleh kita bukan tulisan selamat. Mungkin tulisan yang lain, S dia ganti dengan karakter apa gitu loh ya. Oke, nah kita coba ini.
Enable password dulu ya. Enable password PAS, tekan tombol tab. Kalau itu dua perintahnya lo ya. Enable dan password. Lalu baru kita masukkan passwordnya. Misal passwordnya CISCO. Dah? Enter. Di mode config ini ada show enggak ya? Tak ada ya? Nah, berarti tak bisa digunakan show nanti. Kita keluar dulu. Untuk keluar dari mode config ke mode privilege dengan perintah EXIT. Exit. Enter. Enter lagi. Nah, kita berada di mode privilege. So ada enggak di sini ya? Oh, ada. So, SHO, tekan tombol tab. Udah? Ya, save tanda tanya. Spasi. Nah, tadi ya. Oke. So, Bapak mau lihat yang ini. Running config. Jadi, konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi, konfigurasi yang kita kerjakan tadi, letaknya, melihatnya di mana? Di show running config. Nih. Oke. Save. So, RU, tekan tombol tab, show running config. Udah? Enter. Nah, mana dia yang kita buat tadi? Ini dia. Yang sudah kita lakukan di sini. Hostname dan enable password Cisco. Berkurang yang online. Bima sama Rian. Siapa yang hilang? Biar aja lah. Karena pakai pulsa kan. Pulsa mereka tak ada mungkin. Oke ya. Nah. Ini kan passwordnya masih bisa nampak nih. Oke. Q untuk keluar dari sini. Tadi enable, pilihan enable itu ada dua kan, password sama secret. Nah, kita coba lagi. Masuk lagi ke mode konfigurasi, CONF, tekan tombol tab, lalu T, tekan tombol tab. Udah? Enter. Lalu apa tadi? Enable ya? ENA, tekan tombol NO. ENA, tekan tombol tab, enable. SE, tekan tombol tab. Oke? Passwordnya CISCO SEC, Cisco Secret, Bapak. CISCO SEC. Untuk bedain, ya. Oke, enter. Nah, balik lagi ke mode privilege. Exit, enter, show running config. Enter. Nah, lihat yang di enable secret. Apa yang terbaca nih? Bukan ini tadi kita masukin kan? Nah, ini yang maksudnya di encrypt itu lebih aman. Oke. Save. Q untuk keluar. Udah? Nah, kita cobain. Ya, membuktikan bahwa dari menu
user mode ke privilege mode udah kasih password. Nah, keluar dari privilege mode balik ke user mode, exit. Udah? Enter. Enter. Nah, kita sekarang berada di user mode. Untuk masuk ke privilege mode apa perintah tadi? Enable. ENA, tekan tombol tab. Udah? Enter. Ah, pakai password lagi kan? Nah, passwordnya apa tadi? Coba kalau Cisco saja mau enggak ya? CICSO. Enter. Nah, tak mau dia. CISCO. Nah, itu mau dia. Ya, yang dia gunakan yang secret. Oke? Nah, ada pertanyaan sampai situ? Nah, kita lanjut. Baru jam 2:02. Maunya menjelang buka aja selesai gitu kan. Jadi sampai rumah udah buka aja gitu loh. Dia jam-jam rawan itu jam segini loh kalau puasa. Ya nak, pas ada adik kecil yang merengek-rengek minta beli es krim. Waduh, godaannya. Ini direkam loh. Nah, kita lanjut. Nah, untuk masuk ke mode user tadi, kita belum kasih password kan? Nah, sekarang kita mau kasih password. Oke ya. Masuk dulu ke mode konfigurasi, CONF, tekan tombol tab, P, tekan tombol tab. Konfigur terminal. Oke, enter. Nah, ini Bapak menjalankannya di konsol. Nah, kalau yang dibentuk realnya seperti begini. Ini menjalankannya di konsol. Jadi kalau user mau mengkonfigurasi router atau switch kita menggunakan kabel konsol, kita kasih password. Dia harus tahu passwordnya dulu sebelum bisa masuk ke mode user. Kalau tadi kan enggak ya. Nah, sekarang kita kasih password untuk konsol. Masuk dulu ke mode konsolnya. Perintahnya line. Nah, lihat dulu. Ada enggak line di dalamnya? Ada line kan? LI tekan tombol tab. Oh iya. Lalu save tanda tanya. Nah, pilihannya itu dia. Konsol sama virtual terminal. Kita coba yang konsol dulu. Oke. Konsol. Line CON tekan tombol tab. Lalu 0. Line konsol 0. Oke. Enter. Nah, kita lihat perintah yang bisa di situ. Save tanda tanya. Dah? Oke. Nah, perintahnya nih. Yang kita gunain nih. Password untuk set a password lalu login. Jadi password. Oke. Lalu passwordnya Bapak buat CISCOCON. Singkatan dari konsol. Dah? Dah belum?
Nggak nampak ya? Udah? Kalau udah, tekan tombol enter. Lalu login, enter. Lalu exit. Exit lagi untuk keluar dari mode config. Kita mau lihat show running config. Exit semuanya. Exit, lalu show running config. Ah. Ya, gue dulu. Dia saya minta itu. Kalau nggak ketemu dia baru muncul. Udah. Nah, kalau salah ketik perintahnya lalu dia enter, dia jangan di stop. Ada nggak? Hah? Mati. Enggak. Ganti aja. Ganti aja. Udah, show running config. Kita lihat pekerjaan kita tadi. Enter. Nah, yang sudah kita lakukan tadi ini ya. 1, 2, 3. Oke, yang lainnya mana Pak? Spasi. 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 Nah, ini dia pekerjaan kita tadi. Udah? Udah belum? Oke, Bapak ulang ya. Nih, show running config. Enter. Yang sudah kita kerjakan adalah yang ini. Hostname, enable secret. Tapi juga ada tadi enable password Cisco. Lalu lihat ke bawah, tekan tombol spasi. Nah, ini. Udah. Apa masalah? Kalau 3 angka tak mau, tambah lagi angka kedua, 3 huruf tak mau, lalu tambah lagi huruf berikutnya gitu loh ya. Kemungkinan perintah kalian berada di dalam tempat perintah itu tak ada. Maka semua itu mana tadi? Ada kan? Ada.
Untuk keluar dari mode tampilan ini, tekan tombol Q di keyboard. Oke. Ya, kita coba exit. Nah, sekarang pakai password loh. Exit dari mode privilege sehingga kembali ke mode user. Sekarang pakai password. Password yang mana yang di sini, Pak? Password yang konsol tadi. CISCOCON. Nah, cuma ketika mengetikkan passwordnya tak muncul karakter apapun di layar, betul? Oke. Balik ke mode privilege, enable, tekan tombol tab. ENA, tekan tombol tab, jadi enable, lalu enter. Dia minta password lagi. Nah, kalau ini password privilege. Cisco SEC tadi kalau tidak salah kan. Enter. Itu yang kita buat baru tersimpan di dalam RAM. Oke. RAM adalah media simpan volatile. Tahu volatile? Kalau mati hilang isinya. Mati lampu, hilang isinya. Itu volatile. Maka konfigurasi yang telah kita lakukan harus kita simpan ke NVRAM, non volatile RAM, media simpannya. Perintahnya apa? Masuk dulu ke mode configure terminal, CONF tab, T tab, enter. Perintah menyimpan hasil konfigurasi kita itu copy. Iya copy di sini nih. Enggak di sini copy itu, keluar dulu. Copy itu letaknya di sini. Di mode privilege. Oh, ada copy itu. Oke. Copy running config ke startup config. Ya. Running config ke startup config. Jangan diketik utuh ya. Running itu RUN startup config itu STA tab. Enter. Oke. Enter. Enter lagi. Dah. Sudah tersimpan tuh. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kita coba. Ini ada perintah reboot enggak ya? Oh, reload. Reload. Lalu di-set ya. Di reload. Enter. Nah, dia reload. Kalau enggak minta password dia berarti tak tersimpan konfigurasi tadi. Enter. Nah, minta password. Berarti konfigurasinya sudah tersimpan. Oke. Cisco con terlambat. Cisco con enter. Enable enter. Cisco spec dah. Oke, ada pertanyaan? Nah, apa yang sudah kita lakukan tadi tuh?
Buat catatan dulu. Notepad. Ngapain nggak catat-catat? Nih udah Bapak catat aja nih. Apa tadi? Tampilannya pertama gini ya. Switch, gitu. Sudah kan? Enable. Gantinya jadi switch, pagar. Gitu kan? Configure terminal. Enter. Jadinya switch, config, gitu kan? Terus name S1. Ini jadinya S1. Itu ya. Terus apa lagi? Enable password. Apa tadi passwordnya? Cisco. Enable secret. Cisco. Apa lagi udah kita kerjain? Oh, ini. Line console 0. Muncul di sini. Pakai line kan? Lalu enable password ya? Oh, password aja ya. Password Cisco Cons. Lalu login. Exit. Nah, itu aja ya. Oh, ini. Keluar dari situ kan? Exit. Ini copy running config, itu kan? Start up config. Terulang lagi bisa? Tadi kan Bapak tandu tuh. Ini baru mengamankan suite kita loh, belum melakukan konfigurasi apa-apa loh. Apa tuh? Coba kita lihat. Apa tadi? Mana dia? Copy. Oh yes, bukan underscore ya. Nah, tinggal nanti kalian tambah aja catatan di sini tujuannya untuk apa. Kalau ini satu paket nih. Oh ya, Bapak bisa-bisa ya. Ini satu paket. Nah, itu satu paket. Nah, ini kan tinggal Bapak screenshot nanti share di grup kan. Tapi kalau mau catat juga boleh lah. Oke, nah kita lanjut nih. Kita lanjut lagi. Kita coba lihat. So, startup config. Startup config. Isinya sama dengan running config. Tuh. Ada hostname, ada enable secret, enable password Cisco. Lalu bawah ini. Nah. Oke. Ini Bapak lakukan untuk melihat pekerjaannya. So, startup config. Oke. Nah, tadi yang
baru kita beri password untuk masuk ke user mode lewat konsol. Yang ini dia kan? Oke, lewat konsol. Lalu kalau dia sudah masuk lewat konsol, untuk masuk ke mode privilege, udah kita kasih password. Nah, bagaimana kalau seandainya dia masuk tidak pakai konsol, tapi pakai virtual terminal, pakai putih yang SSH. Oke, nah yang kita beri password yang ini, line virtual terminal. Dari port 4 sampai, port 0 sampai 4. Ini kan masih kosong nih, tak ada password. Nah, ayo kita lakukan. Configure terminal. Oh ya, configure terminal bisa kita singkat dengan CONF spasi T saja. Nah, tuh. Tak nampak ya dari belakang? Mana dia? Bapak pindah dulu nih. Copy. Nah, itu. CNFT, spasi T itu sama dengan, nah ini. Oke ya. Nih. Enter. Nah, sama. Kalau enable EN sama. Nah, masuk lagi ke line virtual terminal tadi ini. Perintahnya line PTY spasi 0 spasi 4. Sudah? Enter. Lalu password Cisco VTY. Kita bedakannya ya. Password Cisco VTY. Ini perintahnya, password, dan ini passwordnya. Cisco VTY. Enter. Login. Enter. Exit. Enter. Exit lagi. Enter. Baru. Copy. Running config. Startup config. Enter. Enter. Nah, kan ngulang-ngulang yang tadi aja. Belum ada perubahan apa-apa. Yang baru ini nih. Ah nih Bapak kopikan. Copy, oi. Banyak betul. Nah, itu dia tuh. Terus Bapak lakukan lagi ini nih. Untuk nyimpan. Nah, Bapak mau ngasih tahu gini loh ya. Nih. Ini tidak mesti berurutan. Nah, bisa saja
Setelah masuk ke konfigur terminal, yang kalian lakukan ini boleh, atau yang kalian lakukan ini boleh. Jadi tidak harus berurutan. Oke? Udah? Ada pertanyaan? Udah di-save? Bapak udah nge-save enggak ya? Oh, udah di-save. Di copy running config. Ada pertanyaan? Enggak? Oke, kita coba lihat. Ada iris ya? Oke. Nah, sekarang lakukan pekerjaan itu saja tanpa Bapak bimbing. Silakan. Hai. Ya. Oke, yang di tinggal Rian lagi. Rian. Enggak. Oke, Rian. Mana Rian nih? Rian. Cukup segitu dulu pertemuan kita, Rian. Silakan dicoba-coba lagi yang kita praktekkan tadi. Baik, Pak. Ya, Rian ya. Ya, Pak. Jadi cukup segitu dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya Rian. Kita ketemu besok. Masih sama jam 1. Oke Rian ya? Oke, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.